Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Depi Meliana dari program studi S1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Garut. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan panjang ikatan, dan sudut dihedral pada senyawa salisilamide menggunakan software Avogadro dan Orca. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi suatu syarat ujian akhir semester mata kuliah Kimia Komputasi yang diampu oleh Ibu Nenden Fauzia MSI. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedral pada suatu senyawa, terdapat beberapa software yang akan digunakan, diantaranya ada MolView, Avogadro, Microsoft Excel, Orca, Notepad, dan CommonPrompt. Mungkin teman-teman bingung nih, software apa yang akan pertama kali digunakan untuk menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedral itu? Nah, jawabannya bisa teman-teman simak di penjelasan selanjutnya. Software yang akan pertama kali digunakan adalah MolView. Lalu gimana sih cara membuka MolView itu? Pertama, kita bisa buka Google Chrome terlebih dahulu, lalu klik di menu pencarian dengan keyword MolView. Lalu setelah terbuka, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar. Selanjutnya, kalian bisa klik menu close pop-up seperti yang sudah saya tandai merah. Setelah muncul tampilan seperti ini, karena kita akan mencari panjang ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa salisilamide, maka di bagian pencarian, kita bisa langsung cari dengan keyword salisilamide, lalu klik enter, dan akan muncul tampilan seperti pada gambar. Nah, jika kalian ingin mengetahui informasi mengenai senyawa tersebut, kita bisa langsung klik menu tools, seperti yang sudah saya tandai merah, dan di bagian chemical data, klik information card yang sudah saya tandai merah juga. Maka muncul information card seperti tampilan ini, yang berisi apa itu pengertian dari senyawa salisilamide itu seperti apa, rumus kimianya, berat molekulnya, bahkan komposisi dari senyawa salisilamide pun tercantum dalam information card ini. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan file salisilamide ini dalam bentuk mol file. Caranya, pertama kita klik tools seperti yang sudah ditandai merah, lalu di bagian export, terdapat menu mol file, kita klik untuk menyimpan file salisilamide itu dalam bentuk mol file yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Setelah dari MolView, kita akan beralih pada aplikasi Avogadro. Nah, pada aplikasi Avogadro, hal yang pertama kita lakukan adalah membuka kembali mol file salisilamide yang sudah kita download di MolView di aplikasi Avogadro. Caranya dengan klik pada pilihan toolbar, ada Open File. Ketika sudah terbuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, pilih salisilamide.mol, lalu kita open. Nah, setelah dibuka, maka tampilan dari file salisilamide.mol itu seperti yang terlihat pada tampilan ini. Terdapat bentuk molekul dari salisilamide itu. Selanjutnya, kita kan akan mencari panjang ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa salisilamide. Hal yang pertama akan kita cari itu panjang ikatan terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Langsung saja klik view, lalu akan muncul beberapa pilihan. Lalu yang terakhir ada properties. Klik pada bagian properties, maka akan muncul pilihan dan klik bond properties untuk menentukan panjang ikatan. Ini adalah tampilan setelah kita klik bond properties tadi. Terdapat informasi mengenai tipe ikatan, start atom, end atom, bahkan literatur pun tersedia dalam bond properties ini.
Kemudian kita akan mencari sudut ikatan. Untuk langkah-langkahnya sama seperti kita akan mencari panjang ikatan. Pertama, klik view, lalu klik properties, dan muncul beberapa pilihan. Karena kita akan mencari sudut ikatan, maka kita pilih yang angle properties. Ini adalah tampilan ketika kita sudah klik angle properties tadi. Terdapat berapa sudut ikatan yang terbentuk, tipe, start atom, sampai literatur. Masih sama seperti penentuan panjang ikatan dan sudut ikatan. Nah, untuk penentuan sudut dihedral pun langkah-langkahnya sama seperti itu. Yang pertama, klik view, lalu pilih properties, lalu di bagian properties, pilih torsion properties. Ini adalah tampilan ketika kita sudah klik torsion properties tadi. Untuk tampilannya sebenarnya masih sama seperti panjang ikatan dan sudut ikatan tadi. Di sini terdapat sudut dihedral yang terbentuk, tipe, atom 1, atom 2, atom 3, sampai literatur. Setelah kita mengetahui informasi mengenai panjang ikatan, dan sudut dihedral, maka selanjutnya kita akan memindahkan informasi tersebut ke dalam Microsoft Excel. Adapun informasi yang akan kita pindahkan ke dalam Microsoft Excel yaitu seperti ada berapa panjang ikatan, start atom hingga end atom, dan literatur, seperti yang terlihat pada tampilan seperti ini. Selanjutnya nih teman-teman, kan tadi kita sudah mendownload dari MolView, filenya salicylamide.mol tersebut. Kita juga sudah mengetahui informasi mengenai panjang ikatan, dan sudut dihedral. Dan kita juga sudah salin dan input ke dalam Microsoft Excel data-data yang kita perlukan. Nah, selanjutnya kita akan membuka kembali file salicylamide.mol tersebut yang sudah kita download seperti yang terlihat pada tampilan ini. Ketika kita sudah membuka file salicylamide.mol pada Avogadro, maka teman-teman tinggal pilih pada toolbar terdapat menu extension, kemudian akan muncul menu Orca dan generate Orca input, lalu klik. Ini adalah tampilan ketika generate Orca input setelah diklik, yaitu terdapat seperti rumus-rumus. Lalu rumus-rumus itu diblok seperti yang terlihat pada tampilan ini. Selanjutnya kita akan memindahkan atau mengcopy paste yang sudah diblok tadi ke dalam Notepad. Ketika sudah berhasil di-copy paste ke dalam Notepad, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dalam tampilan ini ada yang saya tandai merah, yaitu tulisan RHF SPDEF2 strip SPP, di mana akan kita ganti tulisan tersebut dengan, bisa dikatakan dengan format rumus yang lain. Lalu ganti tulisan RHF SPDEF2 strip SPP tadi dengan B3LYP spasi 6 strip 31G buka kurung D tutup kurung spasi OPT spasi FREQ seperti yang sudah saya tandai dengan warna merah. Setelah penggantian RHF menjadi B3LYP tadi, maka selanjutnya kita akan menyimpan file tersebut dengan nama salicylamide.inp seperti yang terlihat pada tampilan ini. Nah, kemudian kita cek ulang kembali apakah file salicylamide.inp tersebut sudah berhasil tersimpan atau belum. Nah, jika sudah tersimpan, maka tampilannya akan seperti pada gambar ini. Kita sudah mengganti format tulisan yang tadi, sudah menyimpan filenya, dan selanjutnya kita akan buka software Command Prompt.
Ini adalah tampilan awal dari software Common Prompt. Nah, di sana terlihat ada C.2 garis miring user garis miring Lenovo, simbol lebih dari, lalu masukkan di mana tempat kita menyimpan data. Nah, pada tampilan ini terlihat dalam C.2 garis miring user garis miring Lenovo simbol lebih dari E.2. E tersebut menunjukkan bahwa filenya tersimpan di dalam data E. Lalu akan muncul di bawahnya E.2 garis miring. Nah, setelah garis miring, ketikkan DIR dengan menggunakan huruf kapital. Setelah itu, tunggu sampai file dalam data tersebut muncul seperti terlihat pada tampilan ini. Lalu selanjutnya, jika sudah muncul file data tersebut, masukin lagi nama senyawa yang akan kita komputasi dengan ditambahkan CHDIR, yaitu E.2 garis miring CHDIR spasi salisilamide. Kemudian, tunggu beberapa saat sampai muncul kembali nama senyawa yang akan kita komputasi, yaitu salisilamide. Kemudian ketik ORCA pada salisilamide tadi, lalu spasi salisilamide.inp simbol lebih dari, spasi salisilamide.out. Lalu enter untuk memulai proses komputasi. Jika sudah tampilan seperti ini, kita tinggal tunggu sampai proses komputasinya selesai, ditandai dengan muncul nama senyawa yang dikomputasi. Nah, setelah menunggu proses komputasi selama 1 jam lebih, senyawa salisilamide berhasil dikomputasi, ditandai dengan munculnya nama senyawa tersebut seperti yang terlihat pada tampilan ini. Ini adalah tampilan file-file dari salisilamide setelah proses komputasi selesai. Terdapat file seperti salisilamide engrad dan seterusnya, seperti yang sudah saya tandai merah. Lalu selanjutnya, kita buka kembali aplikasi Avogadro dan pilih Open File untuk membuka file salisilamide yang berhasil dikomputasi. Akan tetapi, dari semua file hasil pengoutputan tadi, yang akan kita pilih yaitu file salisilamide.xyz seperti yang sudah saya tandai. Maka muncul tampilan seperti yang sebelumnya, tetapi ada perubahan dalam bentuk molekulnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedral. Mungkin sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kita klik view, lalu pilih properties, lalu pilih bond properties, yaitu untuk menentukan panjang ikatan. Ini tampilan informasi dari panjang ikatan salisilamide. Tampilannya sama seperti sebelumnya. Akan tetapi, jika kita lihat lebih teliti, informasi hasil dari file salisilamide.xyz ini tidak beraturan jika dibandingkan dengan file salisilamide.mol tadi. Seperti pada start atom hingga literaturnya, di sini tidak beraturan. Selanjutnya, kita akan mencari sudut ikatan. Sebenarnya sama seperti sebelumnya, tinggal klik view, lalu pilih properties, lalu ketika muncul pilihan, klik angle properties untuk menentukan sudut ikatan. Ini adalah tampilan informasi dari sudut ikatan salisilamide. Nah, selanjutnya adalah menentukan sudut dihedral. Sebenarnya langkahnya masih sama seperti penentuan panjang ikatan dan sudut ikatan sebelumnya,
yaitu dengan klik view, lalu pilih properties, lalu pilih torsion properties. Nah, setelah itu akan muncul tampilan informasi sudut dihedral dari salisilmide seperti pada tampilan ini. Kemudian kita buka kembali Microsoft Excel, di mana kita tadi sudah menginput data file salisilmide.mol. Nah, di sini kita akan masukkan data hasil dari file salisilmide.xyz tadi, seperti panjang ikatan, dan sudut dihedral. Tetapi bedanya sekarang kita hanya memasukkan literaturnya saja. Jika sudah dimasukkan literaturnya ke dalam Microsoft Excel, maka akan terlihat perbedaan hasil literatur file salisilmide.mol dengan hasil salisilmide.xyz. Perbedaan ini menunjukkan bahwa komputasi kita berhasil. Kemudian kita juga akan menentukan persen error dan persen deviasi. Gimana sih cara menentukannya? Untuk menentukan persen error, kita bisa masukkan rumus sama dengan buka kurung literatur dikurangi komputasi kurung tutup dibagi literatur dikali 100. Sedangkan untuk menentukan persen deviasi, kita bisa menggunakan rumus sama dengan STDEPI buka kurung literatur titik 2 komputasi kurung tutup. Nah, teman-teman, mungkin ini penjelasan dari saya mengenai cara menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedral pada senyawa salisilmide. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.